Selamat datang lagi di Burgo Talk with JYK. Tamu kita kali ini sangat spesial, yaitu Mbak Aster Elanda. Kita undang dulu ya dia ya. Let's invite Mbak Aster. Ini dia. Halo Mbak Aster. Mbak Aster masih belum masuk. Kedengeran nggak ya? Oke. Hai Mbak Aster, Mbak Asternya belum masuk. Jadi buat para desainer ya atau calon desainer yang mau launching brandnya ya atau sudah punya brand, PR itu penting banget. Nah ini Mbak Aster udah wave. Mbak Aster aku sudah invite ya. Mbak Aster sudah terima invite-nya. Jadi apa yang membuat brand kita bisa naik itu terutama adalah public relation ya. Itu penting banget. Is unable to join. Coba saya undang ini lagi ya. Send lagi invitation-nya. Semoga sekarang sudah bisa. Halo Mbak Aster, sudah diterima request-nya. Mbak Aster belum masuk nih. Semoga sekarang bisa ya. Kenapa ya akhir-akhir kayak Instagram suka susah untuk invite. Kita tunggu sebentar ya. Waiting for Mbak Aster. Gimana Mbak Aster? Oke, sambil menunggu Mbak Aster, ya. Jadi mungkin aku bisa cicat sedikit. Kenapa sih Burgo Talk kali ini berbicara tentang PR? Wah, kok nggak bisa join ya? Mbak Aster kita request lagi. Waiting. Nah. Hai. Halo Mbak Aster, cantik banget. Selamat Mbak sore. Aster. Selamat Sore. sore. Tadi agak susah ya kayaknya ininya ya Mbak Aster. Apa? Sinyal ya? Perhaps Biasa ya. deh. Iya, kemarin juga begitu soalnya sama Federico. Jadi unable to join beberapa kali, tapi well, I got Mbak Aster sekarang di sini. Selamat sore semuanya. Halo. Selamat sore semua. Ini Burgonian pada kemana ya? Padahal sudah di broadcast juga nih. Ini soalnya topik yang penting banget buat Nggak buat apa-apa, para nanti kan di Burgonian. save. Kalau di save nanti pasti banyak yang dengerin. Kalau dari Miss Jenny. Jadi nggak apa-apa, Ya. kita ngobrol aja santai. Iya, Mbak Aster. Nanti kita akan post di feed. Jadi yang nggak ikut Instagram Live akan bisa nonton di feed Instagram Burgo. Ini penting banget loh untuk para desainer ya, untuk mereka bisa PR itu yang bikin brand kita naik. Karena Sebenarnya buat siapa aja sih? Kalau yang sekarang gabung, Jen, buat profesi apa aja PR itu penting. Betul, aku juga banyak belajar PR loh dari Mbak Aster. Oke Mbak Aster, kita langsung aja ya Mbak Aster. Ya, siap. Mungkin Mbak Aster bisa ceritain sedikit nggak? Perkenalkan sedikit nih profilnya Mbak Aster. Kalau aku kan udah kenal Mbak Aster nih. Iya. Nah, yang lain di sini gimana? Mungkin masih Halo ada yang belum teman-teman. kenal. Iya, saya sahabatnya Burgo Indonesia. Senang sekali dan bangga sekali bisa diajak ngobrol sama Miss Jenny sekarang ini. Saya kurang lebih juga selalu ngikutin juga perkembangannya Burgo Indonesia. Sangat bangga juga Emera Media jadi bagian dari Burgo Indonesia juga. Selalu support ya, selalu support pokoknya semua aktivitasnya Miss Jenny dan kawan-kawan gitu. Saat ini saya sibuk sebagai Public Relations Manager untuk 10 brand di Emera Media.
Wow, Dari 10 Harper's brand. Bazaar sampai Hard Rock FM. Harper's Bazaar Indonesia, Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, Casa Indonesia, Mother and Baby Indonesia, Hard Rock FM, Cosmopolitan FM, Brava Radio, E-Radio Network, dan Trax FM. Oh my God. Jadi sekarang Mbak Seru Aster deh. itu bukannya seru lagi, udah nggak kebayang sih Mbak Aster. Oh my God, how you can Iya. juggling untuk Ya, maintain. mesti juggling sama setiap brand gitu, Jen. Ini kan juga Iya, kemarin habis pra raker. Kita mau raker kan, setiap akhir tahun kita raker. Jadi mengevaluasi yang berjalannya 2020 yang challenging ini dan menghadapi 2021 yang lebih challenging lagi. Jadi setiap brand harus mengevaluasi kira-kira kita mau ngapain di tahun depan dan apa yang sudah kita buat dalam masa yang sulit ini gitu. Itu kira-kira. iya, Setiap brand bertahan dan ternyata keren banget. Benar-benar pandemi itu tidak mematikan kreativitas kita. Jadi kita tetap harus bisa sangat-sangat kreatif untuk bisa bertahan. iya, betul sekali Mbak Aster. Apalagi tahun depan yang Mbak Aster bilang akan semakin lebih challenging ya. Challenging, ya, ya. Wow, Nanti setelah pandemi siapa yang bertahan itu yang hebat. wow. Nah, ini kita masih belajar banyak nih dari Mbak Aster nih, karena salah satu trik untuk bertahan kan sebenarnya di PR ya, di public relation ya. Ya, How we can keep maintain our brand, jadi semua customer kita bisa tetap loyal sama kita ya. betul. Mudah-mudahan happen. Tapi sebelum kita ke situ, sekali lagi masih mau kenal tentang Mbak Aster dulu nih. Ya. Ya. Mbak Aster sendiri kenapa sih memilih bidang PR? Karena kalau dilihat dari jurusan kuliahnya, Mbak Aster kan master degree di Murdoch Ya. University di Australia ya. Itu kan jurusan journalism ya. Ya. Kemudian bisa ke PR. Nah, itu gimana ceritanya, Mbak? Dan kenapa lebih tertarik sepertinya kayak Mbak Aster passionnya itu di PR ya? Di communication tepatnya, di communication studies. Ya, kalau communication studies itu luas banget kan, Miss Jenny. Jadi bisa journalism, salah satunya PR. Jadi memang kalau di communication studies itu memang sangat luas. Jadi kita malahan karirnya itu bisa twist sedikit di sana, sedikit di sini. Beda-bedanya sedikit banyak, dasar-dasarnya sama. Jadi saya menyukai bidang PR ini, tapi saya juga cinta banget sama nulis. Jadi forever writer kalau saya. Iya, Mbak Aster kan punya blog ya, personal blog. Ya, Itu aku suka banget baca kalau weekend. Iya. Jadi itu sih kalau personal blog betul-betul tulisan-tulisan tentang pengalaman-pengalaman real life, yang kenalan saya itu seluas samudra. Nah, itu bisa diceritain juga di situ. Mungkin suatu hari nanti kisah Miss Jenny ada juga di situ, tapi tanpa disebutkan namanya. Tapi orang bisa belajar dari situ. Tapi pasti orang bisa belajar dari situ, pasti diangkat. Ada juga fiksi, dan itu memang hobi sih, Jen. Kalau memang kita udah punya hobi begini, it's gonna be fun dalam keadaan apapun. Iya, passion gitu, ya Mbak ya. Iya. Aku tuh suka banget baca blognya Mbak Aster, terutama kalau hari Minggu weekend santai-santai gitu kan, terus baca fictionnya, aku sekarang lagi ikut 100 hari tantangan Taman Nasi. Semoga berhasil kayak Mbak Aster ya. Pasti berhasil. Oke, Mbak Aster, bagaimana sih kira-kira apa sih untuk menjadi PR itu, apa aja sih yang perlu dipersiapkan ya, terus kemudian lika-likunya gitu. Sebetulnya kan kalau seorang PR itu pasti punya kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasinya ada dua kan, baik secara tertulis maupun strategik, juga secara lisan pastinya gitu ya. Basic-basicnya itu mesti ada secara strategis. Tapi yang paling penting adalah kita harus menjadi PR di perusahaan yang memang kita sukai. Jadi itu yang paling penting gitu. Jadi kita menguasai brandnya yang kita akan bawakan. Itu is number one. Jadi mungkin kalau seseorang ditawari menjadi PR di perusahaan yang tidak mewakili dirinya, mungkin mendingan jangan diterima, karena nanti dia harus bicara itu setiap saat gitu. Kalau sekarang kan saya bicara tentang brand ini bangga banget.
udah kayak yang punya deh, Miss Jenny tahu sendiri deh ya. Jadi saya bangga sekali ada di Emera Media ini, karena media itu kan adalah bagian dari cara apa ya, mengubah opini publik, mencerdaskan publik, membantu juga semua good apa event-event for a good cause gitu. Jadi bangga banget ada di situ gitu. Dan kreativitasnya itu luar biasa. Bahkan saya tuh hampir nggak pernah izin sakit ataupun izin apa ya, kecuali cuti ya, nggak pernah, karena saya selalu semangat gitu untuk kerja. Sebenarnya itu sih yang paling penting, kenal brandnya dulu, sayang Kenal sama brand. brandnya dulu, bangga dulu sama brandnya, itu sih yang paling penting. Ya, oke. Sekarang kalau berkaitan dengan seorang desainer nih Mbak ya, kan kalau di Bulgotok kita pastinya ke desain industri ya, ke fashion industri. Tadi Mbak Aster juga bilang, oh ya pertama kita harus bangga dengan brand yang kita bawakan. Nah, bagaimana dengan seorang desainer sendiri ya? Ya, Biasanya seorang desainer itu kan ketika dia memulai brand, pasti kan kalau meng-hire PR pastinya sangat mahal ya Mbak ya. Jadi maybe the first beginning paling dia enggak, harus menjadi walaupun dia PR bisa untuk brandnya sendiri. betul, dan bahkan kalau misalnya dia bisa membayar PR, tetap dia adalah sebagai apa ya, persona dari brandnya, kira-kira Betul, seperti itu ya Mbak. personifikasinya ya dia. Nah, itu mungkin ada ini nggak Mbak Aster, mungkin sesuatu yang bisa Mbak Aster sharing Ya. untuk Kita say hi dulu sama PR keren se-Jakarta ini. Ada Mbak Lira oh Dahlan. Hai Mbak Lira. wow, ada Mbak Lira. Halo Mbak Lira, Ada Mbak salam Rosa, kenal. ada Tom. Tom, apa kabar? Art Jakartanya sukses pasti ya. Yang punya Art Jakarta nih ada di sini. Terima kasih udah hadir di Wow. sini juga. Tom ini juga adalah PR-nya number one nih dari Art Jakarta. Ya nggak sih, Tom? Wah. Ya, hai. Jadi mau nerusin tadi ya, jawab yang Jenny katakan tadi, tanyakan tadi. Teman-teman desainer ini, aduh kan hebat-hebat banget ya. Saya kagum sekali sama para desainer Indonesia ini. Yang paling penting number one, bener-bener mesti bangga sama hasil kerja siang malam ini. Hasil imajinasi, hasil apa ya, inkubasinya mungkin lama ya, sampai menghasilkan karya ini. Itu benar-benar harus dikuasai. Sayangnya para desainer ini ada yang nggak pandai berbicara. Betul ya, Miss Jenny ya? Kalau Iya, nggak pandai betul. berbicara, tapi pandai menulis kan pasti bisa. Karena semua sebetulnya ada dalam pikiran. Jadi dia bisa tulis. Dia bisa tulis dulu, langsung baca dulu, baru bicara gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, dia mesti hire memang seseorang yang mewakili brandnya. Tidak harus seorang PR terkenal, misalnya profesional, tapi mungkin juga dari timnya. Dari timnya sendiri biasanya kan satu orang apa dua orang, nah dia yang diandalkan. Bahkan kalau di luar negeri tuh kalau mau ya di perusahaan-perusahaan maju lah dimanapun di negara-negara berkembang saat ini, kalau dia bikin sesuatu yang number one yang mesti ada dananya ya PR ini. Nah, sebelum punya dananya, si yang punya brand ini harus benar-benar menguasai. Kenapa dia memilih warna itu? Kenapa dia memilih bahan itu? Kenapa dia membuat desain seperti ini di tahun ini dan sebagainya? Itu dia mesti menggambarkan dalam big picture. Lalu kira-kira nanti dia apa ya? Presentasinya seperti apa? Nanti di kedepannya dia akan kerjasama sama siapa saja, itu harus sudah terbayang dalam big picture. Lalu nanti dievaluasi dan dibuat step-stepnya dia mau membuat brandnya ini dikenal seperti apa, gitu kira-kira Miss Jenny. Oke. Berarti ini apa ya Mbak Aster? Berarti ini saya ada satu pertanyaan yang skip. Jadi mungkin jadi kesimpulannya mungkin ya seorang brand owner itu menjadi PR buat brandnya sendiri ya. Harus. Jadi kalau Miss Jenny lihat ya, kalau ketemu saya seperti ini ya, bicara tentang Emera Media, misalnya kalau kita bicara tentang Emera Media mungkin setengah jam nggak cukup ya Jen ya. Nanti misalnya Miss Jenny ketemu di atasnya saya lagi ya, Mas Iwet Ramadan, bicaranya juga sama dan bahkan lebih lagi ya, lebih bersemangat lagi. Nanti bertemu dengan ownernya kami juga sama aja, begitu juga. Jadi saya cuma perpanjangan apa
perpanjangan apa lidahnya gitu ya, tapi visi kita tuh sama, visi kita sama, sikap kita sama, itu sudah satu suara. Makanya kalau seorang PR itu mesti work very close dengan pemilik perusahaan gitu. Kalau saya sih udah kayak apa ya, udah cinta banget sama brandnya, jadi udah paham gitu. Walaupun saya selalu work closely with them ya, tapi itu betul-betul harus dikuasai luar kepala. Jadi sama kayak Miss Jenny mungkin ya, kalau nanti punya PR, pasti PR-nya harus dipilih sesuai yang mewakili Miss Jenny di mana-mana. Lalu tinggal dia dikasih ilmunya gitu ya. Tapi balik lagi dia harus selalu bertanya kepada Miss Jenny. Makanya Miss Jenny harus menjadi PR number one dulu di perusahaannya, mewakili Burgo Indonesia. Iya. Nah, kalau desainer gimana, Mbak? Terutama yang baru-baru ini. Berarti pertama kali dia harus cinta dulu dengan karya. Iya, cinta dulu, bangga dulu sama. Dulu. Iya, kalau nggak bangga jangan dikeluarin dulu koleksinya. Koleksinya tuh kan biasanya inkubasi dulu ya. Diendapkan dulu, dilihat dulu, udah bangga belum? Dilihat celah-celah kekurangannya di mana. Sampai celah itu cuma kecil aja, baru munculkan. Lalu ketika munculkan, sebelumnya dia juga sudah menjalin hubungan baik sama banyak orang. Ini sih basic ya. Itu penting banget kalau apalagi di bidang seperti ini ya. Betul-betul yang kemarin saya juga nonton ya, Titi Saputra itu udah nguasain banget tuh. Iya. Dia tahu banget orang yang dia temui ini bisa berguna di masa depan. Jadi kita mesti be kind to people, no matter what. Jadi benar-benar mesti be kind. Kita akan ketemu dia lagi one day. Jadi betul-betul kita menghargai orang, very nice, dan melihat peluang selalu, dan dimanapun betul-betul punya energi gitu. Jadi kita tuh kalau lagi keluar rumah tuh, saya hampir nggak pernah nggak bawa energi saya, Miss Jenny. Jadi saya kalaupun di rumah ada masalah apapun, Miss Jenny nggak bakal tahu. Itu juga harus dilakukan oleh seorang desainer terhadap brandnya. Jadi ketika keluar dia nggak boleh bad mood. Kalau dia betul-betul muncul, misalnya ketemu wartawan atau ketemu klien atau ketemu mungkin yang akan berkolaborasi sama dia benar-benar mesti menghadirkan energi yang positif, benar-benar excited sehingga orang yang di depannya ini akan menular gitu ke dia. Ini orang bangga banget sih sama produknya. Seperti apa sih, boleh lihat nggak sih? Langsung tertarik gitu. Tapi kalau kita sendiri ngomongin ya baju saya sih oke sih, saya ya keren sih. Keren tuh apa gitu? Kerennya dari mana? Itu mesti bisa dijabarkan kerennya tuh apa? Kerennya dari mana misalnya? Misalnya keren menurut dia tuh apa? Misalnya dia tidak ada potongan bahan yang membuat itu jadi limbah misalnya. Itu kan keren ya. Kalau kata saya keren. Itu diangkat menjadi sebuah isu. Atau kerennya lagi apa? Dia mempekerjakan salah satu pegawainya mungkin orang yang berkebutuhan khusus, itu keren ya. Dia harus cari nih value-nya dari produknya tuh apa, value dari produknya ya. Pasti harus cari, dan itu harus diceritakan. Lalu misalnya ya, kalau ini baju yang saya pakai kebetulan baju yang udah sangat lama, ini bajunya Sebastian Gunawan yang udah lama sekali, udah I don't know, dari maybe 8 years masih bisa dipakai, dan Jenny nggak akan tahu bahwa ini bajunya kuno banget gitu misalnya ya. Jadi itu benar-benar keren, Mbak Aster, bajunya look gitu, so nice gitu. Iya. Makeup, everything. Iya. Kayak gitu. Jadi seorang desainer tuh mesti, saya nggak membayangkan nih kalau Sebastian ngomongin bajunya ini dengan menggambarkan apa gitu, tahu kan ya Seba kalau ngomong seperti apa, keren banget sampai kita tuh pengen punya bajunya. Nah, sebetulnya baju tuh kan itu sebetulnya di karya desainer tuh itu. Kita mau beli mahal karena kita menghargai value di balik sebuah karya gitu ya. Bukan baju biasa tapi sebuah karya. Dia membuat ini seperti apa gitu. Gitu juga teman-teman di sebagai desainer gitu. Dia benar-benar mesti bawa kebanggaan itu. Cari value kecil-kecil dari proses pembuatannya pun bisa dijadikan value, Jen. Ya, betul Mbak Aster. Ya pastinya kalau sampai memutuskan jadi seorang desainer, itu sendiri kan sudah punya value tersendiri ya. Misalnya kenapa sih saya mau jadi desainer? Apa yang saya mau angkat sebagai desainer? Mengapa itu penting buat saya menjadi seorang desainer? Kemudian itu kan sudah satu cerita, dan itu juga bisa sebuah
menimbulkan aura tertentu lah ya dari seorang desainer bahwa Bisa buat bahan storytelling nanti. betul. And Apalagi seorang desainer juga saat ini juga benar-benar mesti pandai punya kemampuan storytelling ini gitu. Dan benar-benar mesti peka melihat apa yang terjadi di dunia. Misalnya sekarang ini orang udah nggak mau beli fast fashion misalnya. Atau dia bilang nggak apa-apa loh beli fast fashion asal kamu menggunakannya nggak cuma 2 kali, tapi kamu menggunakannya lebih dari 2 tahun. Itu nggak apa-apa gitu. Apa kata desainer? Kita mau denger loh apa kata desainer ini yang sudah bertahun-tahun menekuni hobinya ini menjadi satu profesi. Apa kata mereka tentang fast fashion? Apa kata mereka tentang sebuah karya dan mempercantik penampilan orang? Apa namanya baju kenapa bisa androgini? Kenapa baju bisa unisex atau apapun? Ceritanya banyak banget yang bisa diangkat. Jadi harus punya buku, harus punya catatan, harus punya notes di iPad-nya untuk mencatat semua pergerakan kreativitas dan perkembangan kreativitas dia. Gitu kira-kira Miss Jenny. iya, jadi penting banget ya. Mungkin sih juga ada beberapa Burgonian sih Mbak yang mendengarkan ya. Saya lihat ada beberapa, ada Deswita juga. Hai Deswita, I love you too. Dibilang I love you Jenny. I love you too. Jadi makanya kan di dalam kita ada satu program namanya Fashion Design Concept tuh Mbak Aster. Nah, ini kadang-kadang mungkin para desainer kan mikirnya kenapa sih aku nggak langsung gambar baju aja, tapi selalu berawal dari konsep ya, dari konsep, terus kemudian bikin planning, terus kemudian di konsep itu apa sih arti di baliknya, terus kemudian juga mencari makna, mencari purpose. Nah ini ternyata ya berhubungan dengan PR itu ya Mbak Aster ya. Ya, berhubungan dengan storytelling nanti ketika dia mau memperkenalkan baju ini ke publik. Oke, kalau Mbak Aster untuk apa? Balik lagi. Jadi untuk para desainer untuk bisa menjadi brand mereka itu apa aja nih tips-tips dari Mbak Aster nih kira-kira nih? Untuk apa Miss Jenny? Jadi seorang desainer untuk bisa menjadi brandnya mereka, terutama mungkin yang awal-awal ya Mbak, karena kita sekolah, jadi juga banyak yang baru di sini ya. Dia belajar untuk cerita aja, Miss Jenny. Jadi belajar cerita aja ya Mbak? Iya, cerita aja dulu. Cerita, bicara dalam bahasa yang runtun, yang yang baik, yang mudah dimengerti. Kan kadang-kadang istilah-istilah fashion juga banyak yang orang umum tidak paham ya. Itu harus diterjemahkan dulu sehingga menjadi enak diomonginnya. Lalu dia berkolaborasi sama orang lain untuk memperkenalkan desainnya ini, baju-bajunya ini kepada publik. Mulai dari mana? Mau mulainya dari mana nih misalnya? Dan yang paling penting sebetulnya saat ini ya dunia ini sudah sangat maju, bisa lewat sosial media. Contohnya namanya siapa ya? Misalnya namanya siapa nih? Burgonian ya. Pasti orang akan cari, bajunya diomongin nih karena dipakai salah satu selebritas misalnya, langsung deh akan di browsing. Langsung keluar apanya duluan yang paling keluar nomor 1? Instagramnya. Begitu Instagramnya dilihat, Facebooknya. Kalau Facebook nggak ada, pasti Instagram. Disitulah orang akan melihat. Makanya Miss Jenny kalau mau cek gampang. Lihat aja desainer-desainer terkenal dan bagus, lihat Instagramnya seperti apa. Itu mewakili brandnya, mewakili orangnya. Sekarang lebih enak bisa bicara lewat sosial media sebetulnya. Di sosial media itulah dia perkenalan pertama lewat digital. Orang bisa kenal bajunya dan dia lewat dari ini gitu. Makanya mesti continue untuk posting, continue posting dan selalu bermutu gitu, berkualitas sesuai dengan apa yang dia mau tampilkan. Dia mau muncul seperti apa di Instagram. Karena orang pasti akan lihat di situ. Gitu kira-kira. Jadi seorang desainer itu bisa membangun brandnya mulai dari Instagramnya. Ya, Mbak Aster. Halo. Ada Mas Samsuri Muda. Oh, ada Mr. Amot? Iya. Aku tadi belum lihat. Tunjukkan ya. 7 pasti. Halo Mr. Amot. Ini para mentor fashion entrepreneur, Mbak Aster juga di sini, Mr. Amot juga. Nah, ini yang ngajarin brand konsep nih, Mbak, yang selalu
bilang ke Burgonian, build the story gitu. Ya. Ya. Jadi misalnya dia mau mengeluarkan sebuah koleksi hitam misalnya. Hitam tuh semua orang juga punya. Tapi hitamnya dia kenapa kita mesti punya? Misalnya. Dia mau storyin apa di sini? Baik lewat story dulu, dikasih storytellingnya apa, jangan langsung. Terus sampai orang penasaran kan, lihat. Nggak usah peduli berapa orang yang lihat. Lalu nanti direkam, dimasukin di highlight ya. Jadi koleksi A, koleksi B, sehingga orang tuh kalau punya baju koleksi yang satu ini tuh proud gitu. Karena memang story-nya udah dibangun di situ. Itu kan memang harus begitu gitu, seorang desainer itu. Jadi caranya gampang, belajar dan belajar untuk gimana caranya jejak digital dia bagus. Jejak digital. Ini aku mau say hi dulu nih juga Mbak. Ini ada Mbak Lira, salam kenal juga Mbak Lira. Ada Mas Jaka juga, Alera. Mbak Zaka, apa kabar? Halo, Alera Mas nih Zaka, contohnya thank ya. you. Orang kalau mau beli batik, Alera aja deh, pasti gitu. Kepikir nggak batik lain? Karena Ya sih. apa? Alera nggak pernah berhenti bikin event, Ya. tap in kolaborasi sama orang-orang dari kelas atas sampai orang-orang yang kekurangan. Jadi publik itu melihat Alera is very good image-nya. Kayak gitu Miss Jenny, termasuk dalam masa pandemi. Bayangin ya, pandemi itu siapa yang mau ke mall gitu ya. Tapi Alera terus berkreasi dengan berbagai macam masker, face shield, topi. Iya. Alera contoh yang bagus untuk PR-nya tidak berhenti melawan pandemi. Mbak Aster, jadi salah satu strategi PR itu juga kita harus selalu selalu tidak pernah berhenti untuk membuat sesuatu ya. gitu ya. Nggak boleh bikin sekarang terus menerus tuh nanti berhenti gitu, lama gitu nggak muncul lagi, orang jadi bingung gitu ya. Jadi itu mesti, makanya harus jangka panjang yang tadi saya bilang Miss Jenny, harus big picture-nya tuh dia 5 tahun ke depan mau ngapain. 5 tahun ke depan big picture segini. 5 tahun saya udah ke Milan nih misalnya ya, sama ini, tapi sebelum ke 5 tahun ketemu nih, 1 tahun ngapain? Oh pandemi, berarti hajar di sosial media dulu. Dia bikin apa? Jangan diem aja loh, nggak boleh diem aja. It's big no. Lalu yang tahun kedua mau ngapain? Tahun ketiga ngapain? Evaluasi juga nih, di tengah-tengah dievaluasi, adjust. Kalau memang nggak tercapai di adjust sedikit. Tapi kalau bisa sih target-target yang per tahun ini sampai menuju 5 tahun ini berhasil. Gitu. Jadi big picture-nya tuh bener-bener nggak boleh lihat 6 bulan ke depan, harus 5 tahun ke depan. Ini yang mesti dibayangkan. Wah. Big picture-nya. Mbak Aster, big picture 5 tahun mendatang dari sekarang gimana ya? Kita bikin planningnya itu cukup deg-degan ya Mbak? Karena harus bikin situasi. Miss Jenny harus bikin. Mungkin 5 tahun ke depan Miss Jenny sudah punya burgo mungkin di 5 kota di Indonesia. Why not? Ya kan? Ya, bisa betul. Aja. Itu kita. Inspiring nih ngomong sama Mbak Aster. langsung mikir, langsung mau, ini kan weekend, langsung tiba-tiba pengen buka laptop, waduh itu banyak kerjaan gitu kan. Iya, pasti kita nggak akan pernah berhenti berpikir, tapi pandemi ini juga bukan halangan sih Miss Jenny. Itu tetap big picture itu tetap harus jalan, paling di-adjust lah ya. Di-adjust dengan kondisi, itu aja. Tapi tetap big picture mesti punya. Iya, dan harus tetap semangat ya Mbak, tetap semangat, tetap punya hope ya. Ya. Makanya sebenarnya kalau di big picture 5 tahun itu, kalau seorang desainer baru itu udah bisa mengira-ngira nih, targetnya di Instagram dia mau ngapain. Followernya berapa, ya. Follower yang organik betul-betul ya. Penggemarnya tuh udah mulai dikumpulin di situ tuh. Gitu. Belajar juga dari orang-orang besar ya. Kalau saya juga nyaranin untuk lihat Instagramnya Sebastian sih pasti ya. Bian pasti. Lihat juga Sabto ya. Mas Sabto ini juga contoh yang benar-benar harus dilihat banget gitu ya. PR-ing yang bagus juga. Dia juga sering tap in sama beberapa
pihak gitu ya, kan kolaborasi is the key juga kan. Nah, kolaborasi ini juga penting. Jadi Anda mau berkolaborasi sama siapa? Nah, itu jangan melawan value. Value-nya harus sama nih. Harus Nah, sama. itu contohnya gitu kira-kira. Kolaborasi. Mbak, apalagi kalau desainer baru ya, gimana sih kita bisa dapetin kolaborasi? Ini sebenarnya sering ditanya sama Titis sih, gitu kan. Tapi ini mungkin sekarang kita mau tanya sama langsung dengan expertnya juga ya kan, yang memberikan kolaborasi kepada kita. Misalnya dalam hal media ya, soalnya kayak Burgo kan sering banget nih berkolaborasi dengan MRA ya, dalam hal media partner, bahkan juga Mbak Asa sering juga apa ya, kemarin juga ada apa Mbak kolaborasi yang untuk acara Anfa gitu ya. Nah, Iya. itu untuk brand baru nih. Gimana sih untuk dapat kolaborasi ya? Ya entah itu dengan brand dan terutama dengan media deh Mbak. Gitu. Ya. Pasti Jadi brand baru yang ngapain deh? Pasti itu kolaborasi sama Basar, kolaborasi sama Howard gitu kan. Pasti udah yang how can I get it gitu. Gimana Iya. Mbak? Ya itu salah satunya sebetulnya dengan dia adalah lulusan dari Burgo Indonesia itu sudah apa ya? Sudah apa lolos pertama ya. Itu kita udah tahu pasti kualitinya seperti apa gitu Kalau kan. Burgo Nah, Prat udah lolos ya Mbak ya? Burgo iya Prat. udah lolos. Tapi yang kita takutkan kan kadang-kadang begini, Miss Jenny. Orang muncul cuman one hit wonder kan ya. Iya, Nah, itu yang paling betul. takut gitu. Jadi itu kita sebagai media juga hati-hati banget. Jangan sampai kita mendukung orang-orang seperti ini, nanti nggak ajak juga gitu. Jadi kita mesti cek dulu. Jadi memang kalau di awal-awal mungkin belum ya, belum bisa. Jadi makanya dari Miss Jenny dari Burgo Indonesia juga harus bantu seperti ini. Jadi langsung dikumpulkan, nggak selalu yang muda-muda dan muda tuh dalam artian desainer awal ya. Langsung tap in-nya sama yang sudah senior juga gitu. Yang kita lihat juga, kita pandang juga. Di tap in lagi sehingga media ini juga ketika mendukung ada nama-nama besar juga di balik sini gitu. Terus paling bagus juga kalau ada sebagian dari acara ini membuat acara misalnya 1 harian atau 3 fashion show atau 2 hari gitu. Tapi sebagian dari penghasilannya diberikan untuk apa misalnya. Itu it's a good point juga gitu. Sehingga media juga ketika ikut serta dalam acara itu, kita juga ikut serta dalam berbuat baik. Gitu kira-kira. Iya, tapi kalau memang orangnya baru pertama kali sendiri gitu ya, masih agak susah memang. Jadi memang Miss Jenny harus akal-akali dengan tap in dengan desainer-desainer yang sudah terkenal lah, sudah dikenal, sudah kita percaya gitu. Nah itu misalnya nanti kita bisa lihat tuh bakat-bakat yang muncul. Begitu memang ini kerjasama sama media besar, benar-benar hati-hati banget untuk ngeluarin koleksinya itu supaya memang dilihat gitu. Itu kan kesempatan pertama ya dia untuk dilihat media ya sama masyarakat. Itu kira-kira Miss Jenny. Karena itu mungkin kalau sudah memang mau berkolaborasi dengan brand-brand tertentu juga mungkin sudah harus kita sebagai ya apalagi yang desainer emang sudah benar-benar tahu ya itu tadi yang kayak Mbak Aster bilang 5 tahun ke depan udah punya rencana. Jadi nggak cuma asal bikin brand aja. Hari ini bikin brand karena lagi happy bikin brand gitu kan, terus kemudian dikasih PR sama Mr. Amot bagus koleksinya ikut Milan Fashion Week, abis itu udah nggak ada kabar. Sayang banget. Justru biasanya kalau habis satu event diteruskan dengan event yang lain karena event yang satu itu masih ada gemanya kan. Ambil lagi kesempatan itu terus berkarya lagi apalagi gitu. Jadi jangan stop. Mbak Aster, sebenarnya idealnya kalau misalnya sebuah brand nih untuk PR ya. Idealnya itu berarti kita mesti bikin something lah ya. At least mungkin once a month atau gimana ya jedanya yang kita bilang sampai ini kok kayaknya quiet ya brandnya gitu. 3 bulan kah, 6 bulan, setahun atau sebulan aja harus ada something nih gitu. Iya, pokoknya kalau di Instagram harus terus ya Miss Jenny ya. Tapi kalau dalam setahun paling tidak harus ada acara-acara yang selalu continue gitu dilakukan. Kayak Anfa kan mau ada pandemi nggak ada pandemi jalan terus. Iya. Itu cukup setahun sekali nggak apa-apa. Kalau bisa setahun 2 kali it's okay. Tapi paling tidak setahun sekali ada gitu.
ada something ya Mbak ya yang Ya, kira-kira quite effort lah. ya, betul. Oke Mbak Aster, jadi banyak banget ya apa tips-tips yang apa informasi yang kita dapat nih dari Mbak Aster nih ya untuk bagaimana sih sebuah brand itu bisa seorang desainer bisa menjadi PR bagi brandnya Brandnya sendiri. sendiri. Ya. Ya, Mbak Asar ada tambahan lagi nggak? Jadi bagaimana sih seorang desainer bisa menjadi PR bagi brandnya sendiri? Ya, benar-benar dia mesti menggali dari karyanya itu sih, Miss Jenny. Dan benar-benar cuma Dari dia yang tahu. Betul-betul dia tuh lihat sebuah karya ini, cerita di baliknya seperti apa. Kadang-kadang cerita itu buat dia biasa, tapi buat orang lain mungkin dia idenya dari mana, imajinasinya dari mana, itu dikembangkan, dibuat jadi cerita. Ya, banyak-banyak baca juga gitu. Sehingga karyanya ini betul-betul menjadi sebuah karya. Sehingga kalau kita mau memakai itu kita benar-benar proud. Orang kan soalnya kan baju desainer tuh harganya quite expensive ya. Nah, kalau dia sudah value tinggi, kita udah nggak lihat harganya lagi kok. Kita menghargai value-nya itu gitu. Tapi siapa yang bisa menghidupkan value tersebut? Ya, desainernya sendiri. Desainernya ini mesti membuat cerita gitu. Sama lah kayak di sini ada PR hotel bintang 5 ya dan Mawangsa, ada teman-teman saya ada banyak brand juga gitu. Sama di setiap kita pekerjaan kita tuh kita membangun gitu bagaimana Harper's Bazaar tuh bisa menjadi posisi teratas untuk majalah fashion saat ini gitu. ya, betul. Ya, dan bertahan ya di era digital juga kita bisa adjust dan sebagainya kayak gitu. Misalnya kita tuh nggak pernah berhenti berkarya, bener-bener pandemi juga nggak membuat kita istirahat, justru lebih keras lagi gitu. Sama di semua bidang juga begitu gitu kira-kira Miss Jenny. Jadi dianya juga harus berani muncul memang untuk untuk mengedepankan karyanya ini. Dia memang harus sering muncul gitu, orang tersebut juga, atau memang ya karyanya aja muncul, orang yang nggak muncul tapi karyanya muncul. Jadi di sosial media tuh kalau kita cari sudah established gitu, udah kelihatan gitu. Ini dia bikin apa sih misalnya, dan dia khasnya apa sih, misalnya khasnya apa, bahannya atau warnanya atau cerita di baliknya atau apa gitu. Banyak kan, semua desainer pasti ceritanya banyak tuh soal itu gitu Miss Ya. Jenny. Dan mungkin dari pembawaan kali Mbak ya, karena kalau PR itu kan orang-orang PR itu pasti gimana ya, mereka itu biasanya very sociable ya. Terus Itu know how harus. to. Nah itu ada tips nggak Mbak? Kira-kira gimana sih supaya mungkin secara penampilan, secara cara berbicara gitu kan, dan how we can be confident gitu ya untuk bisa represent ourselves as a PR for our own brand. Ini kayaknya Mbak Aster kan expert banget tuh di situ gitu. Nah mungkin bisa bisa dibagikan nggak gitu. Jadi how kita bisa Gimana ini ya? secara Kita pembawaan ya comfortable Mbak. dulu ya. Kita comfortable dulu sama diri kita sendiri dulu. Kita benar-benar nyaman sama diri kita sendiri. Benar-benar percaya diri sama diri kita sendiri. Sehingga kalau kita ngomong sama orang, orang aja yakin sama omongan kita. Kalau kita ngomongnya aja nggak yakin, orang nggak bisa kita yakinkan bahwa produk kita bagus. Itu sih Miss Jenny. Jadi itu namanya kepercayaan diri, konsentrasi ya, ngomong sama siapa aja dianggap penting, itu dibawa kemana aja gitu, itu modalnya gitu. Ketika kita keluar, kita menjalin hubungan apa ya dengan orang baru, menjalin hubungan yang sudah lama terjalin, itu tuh very important gitu. Dan kita itu rasa nyaman dan sehingga muncul rasa percaya diri dia gitu. Itu harus ada modalnya itu. Kalau perlu belajar, dia harus belajar public speaking kalau perlu. Iya. Saya juga mesti belajar public speaking nih, Mbak Aster. Iya Bisa dong, Mbak Aster ya. harus bisa memperkenalkan Burgo Indonesia lebih canggih lagi. Iya. Nah, terus kembali lagi tadi ada satu hal yang penting juga ya, Mbak, dalam menjadi PR bagi brand kita, salah satunya menjalin hubungan baik. Ya.
Ya, ada tips nggak dari Mbak Aster gimana sih kita bisa tetap menjalin hubungan baik ya dengan terutama mungkin orang-orang yang mungkin dengan inilah ya dengan media lah ya terutama ya dengan orang-orang mungkin yang juga bisa membantu supaya brand kita ini bisa naik. Kira-kira orang-orang seperti apa sih yang kita mesti jalin hubungan baik ya? Nah, itu Terutama dia, untuk Miss Jenny. supaya brand kita bisa naik dan bagaimana menjalin hubungan baik itu dengan orang-orang tersebut. Iya. Sebetulnya itu kan resepnya gampang sih, Miss Jenny. Dia berada di mana misalnya? Sekarang dia berada di Burgo Indonesia misalnya, belum lulus ya. Berarti dia harus menjalin hubungan baik dengan semua guru-gurunya di situ. Dengan semua seniornya. Dengan semua teman-temannya. Itu number one dulu. Nanti teman-temannya aja kenal sama dia. Oh, dia nih keahliannya di sini nih. Bajunya bagusnya di mana nih? Ide-idenya di mana nih? Kooperatif, ya. Kooperatif, be kind yang tadi saya bilang be kind, no matter what be kind. Jadi dibawa tuh. Kalau keluar dari rumah bawanya apa? Bawa kebaikan itu. Jangan lupa. Ketinggalan dompet nggak apa-apa, tapi be kind is a must. Jadi nggak boleh bawa kesal-kesal gitu. Kesal-kesal ditinggal di rumah aja. Karena kita memang PR dari produk kita gitu. Kalau apalagi ini ya Miss Jenny dan teman-teman ini gitu. Itu number one. Nanti dari lingkungan kecil inilah, dari Burgo inilah yang akan keluar. Jadi Miss Jenny akan ingat nih sama si A nih. Dia tuh selalu helpful loh. Dan dia idenya nggak pernah berhenti loh. Dia tuh harus begini loh. Itu udah PR number one dia di sekolahnya. Abis itu setelah itu Miss Jenny kenalkan sama saya misalnya. Saya jadi kenal sama si A ini. Ya, berhubungan baik. Dia menjalin tuh kalau udah dikenalin gitu, dia keep nomornya, dia berhubungan sendiri. Udah lepas dari Miss Jenny. Halo, Mbak Aster, apa kabar? Mbak Aster, saya mau kenalin nih. Saya baru aja meluncurkan desain baru saya. Nggak usah berharap ketika dia kasih tahu begitu terus langsung diapain. Nggak usah pakai harapan-harapan. Ngasih tahu aja, menjalin hubungan baik. Itu kan? Nanti saya tahu nih, oh dia nih kelebihannya nih dia batiknya dibuatnya begini. Saya inget tuh. Karena dia nggak sekali dua kali terus-terusan misalnya. Terus besoknya saya kenalin lagi datang di event itu mesti ya. Mau datang ke event tuh harus. Kalau nggak ada pandemi begini harus datang ke event. Atau kalau kayak gini kita datang-datanglah ke webinar atau IG live-nya siapa. Hubungan-hubungan baik itu satu demi satu tuh Miss Jenny. Betul-betul disayang-sayang tuh hubungan satu terus sampai akhirnya terjalin sangat luas. Itu pasti akan begitu nantinya. Jangan dirusak yang hubungannya satu sama yang satu lagi, terus jangan kita loncat ke sini yang ini rusak misalnya. Terus dijalin sampai itu berputar. Dan menjadi luas lagi, lebih luas lagi gitu. Gitu kira-kira. Gampang sih sebetulnya. Dari situ dulu mulainya. Nanti dari media-media kenal satu jadi kenal dua. Langsung kenal 10, dijalin hubungan baiknya dengan begitu. Dan jangan ada harapan ya, kalau saya kenal sama kamu pasti harus dimuat ya, nggak usah gitu. Kita kenal sama media-media tuh dijalin aja hubungan baiknya. Tulus Nanti aja ya Mbak, itu, bikanya ya gitu ya. Iya, Tulus bikanya aja. itu yang jangan lupa, iya. Nanti kita juga pasti akan inget kok, si A ini kelebihannya apa, B ini kelebihannya apa. Nggak usah ngasih apa-apa, ngasih kebaikan aja. Informasi, kebaikan, salam, itu aja dijalin kita komunikasi. Itu aja sih, Jen, sebetulnya. Manner ya Mbak, sebenarnya ujungnya manner sih ya, dan itu sebenarnya manner basic ya. Iya, nggak boleh kalau ketemu orang nggak boleh kesel-kesel. Keselnya di rumah nggak boleh dibawa kemana-mana. Itu sih PR-nya seorang PR sih gitu sih. Ya. Jangan, pokoknya kalau jadi PR nggak boleh marah-marah. Kalaupun marah-marah, marah-marahnya harus dengan bahasa yang boleh. pas, dengan tone yang pas gitu ya Mbak ya. Susah ya berarti ya, harus pengendalian diri banget ya untuk menjadi makanya orang PR ya. PR. Makanya semua pakai PR aja, jangan saya pasti gitu. Tapi ya mau nggak mau kalau desainer Anda PR number one loh. Iya. Orang bisa nggak beli baju gara-gara cerita dari desainernya loh. Orang bisa band nggak mau beli bajunya ya karena cerita jelek dari desainernya. Atau kebalikannya, orang mau beli karena kagum sama desainernya, bisa jadi.
Bisa jadi, betul. Saya ingat dulu ada teman baik saya Adistia, Mbak Aster kalau pernah ya, kalau pasti Mbak Aster ingat ya. Dia Iya, pernah saya juga bilang, punya baju-bajunya juga, proud. Karena iya, dulu dia menggaungkan PR-nya dia adalah baju dia ini bisa dipakai 20 tahun kemudian. iya betul. And Tanpa kelihatan versatile. jelek, tanpa kelihatan out of date. Halo Yovita Lesmana, hai. Ada ya Mbak, wah kayaknya yang nonton kita orang-orang hebat nih, teman-teman hebat, teman-teman Mbak Aster. Iya gitu, Miss Jenny. Jadi ya kayak Adistia itu kan yang dia gaungkan itu dan orang percaya gitu. Itu Iya, yang saya ingat ya. Walaupun sekarang dan ternyata betul Miss Jenny. Kalau sekarang saya pakai baju dia itu udah beli entah kapan 8 tahun yang lalu juga baik-baik aja, orang nggak lihat itu baju yang kuno. Dan masih menurut relevan dia ya. ya Dan satu hal lagi waktu tuh versatile. iya, waktu itu Aditya juga mengajar di Burgo ya, Mbak, waktu itu tentang fashion entrepreneur. Terus dia juga ada bilang, kita sebagai desainer harus baik, harus kind. Karena kalau misalnya bisa aja walaupun desainernya bagus, desainnya bagus, kalau kitanya jutek, nanti orang nggak mau beli baju kita. Betul, itu Pasti bilang susahnya. begitu. Itu susahnya Miss Jenny. Dan dia harus bangga sama bajunya sendiri juga. Iya, Sebaiknya dia juga pakai baju dia juga. Sering iya, pakai ya, karena dia PR-nya kan. Dia betul harus pakai harus. dia. Iya, Itu yang dilakukan Adistia juga kan. betul Mbak Asta. Wah, hari ini banyak banget ya sudah apa masukan dari PR ternama kita, Mbak Nah, Aster, PR ternama di sharing aja. Indonesia, ya. Perlu diingat baik-baik ya, PR ternyata bukan hanya untuk desainer, tapi kata Mbak Aster juga buat semua, ya. Dan tips dari Mbak Aster, kalau misalnya saya bisa rekap, itu pertama kali untuk menjadi PR ya, we have to be confident to ourselves dulu, ya Nyaman kan? dulu. Ya, Nyaman dulu. Terus kemudian juga kalau sebagai desainer berarti harus bangga dulu ya. sama Menguasai produknya. dan menguasai produknya. Terus kemudian menguasai produknya di sini juga berarti mampu menceritakan ya Bikin tentang storytelling. produknya, bikin storytelling. Terus Supaya kemudian orang mau beli bajunya. Pingin banget punya. pengen, iya, yang bikin orang, karena mereka memakai bajunya bukan karena hanya itu baju biasa, tapi karena ada story di balik pembuatannya ya Mbak ya. Value-nya itu yang orang mau Value-nya, mengeluarkan mahal. betul. Misalnya value-nya adalah untuk misalnya apa yang tadi mempekerjakan orang-orang yang maybe like apa berkebutuhan khusus. Jadi ketika kita customer dari desainer ini melihat baju itu kita pakai, we feel like value-nya dapat, terus kita merasa I'm part of the kindness, of the goodness. Betul. Ya, Atau dia kurang lebih betul-betul gitu. tidak memberikan limbah. Dia betul-betul Yes. paham soal Sustainable itu. fashion ya Mbak. Ya, Ya, itu sustainable is fashion. very important nowadays. Ya. Terus kemudian juga start dengan sosial media. Sosial medianya harus terus diupdate. Yes. Ya. Terus kemudian juga selalu bikin paling nggak setahun sekali lah ada event ya, atau nggak 2 tahun. Oh ya Mbak Aster, ingat nggak sih dulu aku pernah tanya Mbak Aster, seseorang itu dianggap sebagai seorang desainer dari segi media itu dari apanya sih? Karena kan belum tentu lulus sekolah fashion langsung jadi desainer kan, gitu. Belum tentu. Nah, jadi seorang itu di-establish as a designer karena apa ya, waktu itu kan Mbak Asel bilang membuat fashion show ya, mereka punya fashion show. Ya. Nah, karena untuk membuat fashion show itu kan juga ada apa ya? Ada beberapa tahap yang mesti dia penuhi kan. Jadi nggak cuma buat koleksi Betul. aja, gitu kan? Betul. Itu sih sebetulnya. Jadi itu sebetulnya udah seleksi sendiri sih sebetulnya. Itu udah seleksi alam. Jadi dia tidak akan pernah mau munculin juga kalau dia belum yakin sebetulnya. Nggak bisa punya koleksi berapa doang gitu ya. Atau in the big picture yang tadi saya bilang, yang siapa sih timnya Burgo juga banyak sih yang sudah berhasil ya. Jadi nggak berubah sih masih boleh ya. Tapi paling tidak konsepnya dia tuh sudah ada gitu. Basic konsepnya udah ada gitu Miss Jenny. Itu yang nanti dia kembangkan.
ketika dia udah berani muncul di sebuah fashion show, ya bisa dibilang dia sudah punya basic yang melewati tahap demi tahap yang sudah dia checklist. Iya, betul sekali Mbak Aster. Apalagi memang berpartisipasi di dalam fashion show itu memang nggak mudah ya, karena harus ada konsep, harus bikin press release, harus Ada bikin mentornya flash, juga, didengar, betul. betul, fitting model, konsep musik, berhubungan dengan musik, berhubungan dengan koreografer, ya. Jadi benar sekali sih, emang kalau hanya lulus sekolah fashion tanpa membuat fashion show sendiri, berarti masih belum desainer. Oke, kalau gitu Mbak Aster, sangat bermanfaat sekali ya perbincangan Makasih. hari ini. Terima kasih banget Mbak Aster Terima sudah kasih juga, sama-sama, dengan senang hati. membagikan ada yang Mbak Aster sampaikan ini benar-benar suatu pelajaran knowledge yang sangat-sangat berharga ya, dan kita beruntung sekali nih Mbak Aster mau meluangkan waktunya untuk sharing dengan kita semua. Sukses buat Burgo Indonesia ya. Sama-sama Mbak Aster, sukses juga untuk Mbak Aster, untuk MRA-nya dan 10 brandnya. Terima kasih. Ya. We look Sehat-sehat forward. selalu ya. Ya Mbak Aster, we look forward untuk terobosan di 2021 ya Mbak. Siap, kolaborasi kita ya. Pasti Mbak Aster. Terima kasih Mbak Aster. Selamat sore. Selamat sore.